Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali kita hari ini dengan pelajaran tematik. Mudah-mudahan hari ini sebelum belajar kalian sudah sarapan, mandi, murojaah, membaca doa dan membaca Asmaul Husna serta sudah murojaah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kalian buka ya bukunya halaman 55. Di halaman 55 ini ada ayo membaca. Bacalah teks dongeng berikut ini. Di sini ada dongeng Wija dan burung kasuari. Nah, di sini kalian baca ya Naya, dongeng Wija dan burung kasuari. Setelah itu kalian kerjakan halaman 56. Di halaman 56 itu pesan apa yang terdapat pada dongeng di samping, dan tulislah sifat tokoh dalam cerita kebaikan Wija dan burung kasuari di halaman 55 dan 56 ya. Nah, setelah itu kalian lanjut di halaman 56. Ayo belajar. Di sini ada kata ganti iya dan nya. Nah, pada dongeng kebaikan Wija dan burung kasuari terdapat kata ganti iya dan nya. Berikut ini penggunaan kata ganti iya dan nya. Kata iya dan nya merupakan kata ganti orang atau jumlahnya satu orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Perhatikan contoh berikut. 1. Ada di halaman 56 ya. Rani pandai menyanyi. Suaranya merdu sekali. Adanya kata ganti nya ada di suara, kata dasarnya. Nya kata gantinya, kata ganti suaranya Rani maksudnya. Ulangi ya. Rani pandai menyanyi, suaranya merdu sekali. Jadi nya itu menunjukkan kepada Rani yang suaranya bagus ya. 2. Banu murid baru di kelasku. Ia tinggal di Jalan Garuda. Ianya menunjukkan ke Banu. Nah, yang bagian B-nya, kata gantinya digunakan juga untuk mengganti sesuatu yang bukan orang, misalnya hewan. Perhatikan contoh berikut. Ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Jadi kata gantinya itu tidak hanya kepada manusia, sama hewan juga bisa dipakai ya nak. Ulangi, ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dipakai opor. Jadi daging si ayam jago tersebut, nyahnya menunjukkan kepada ayam jago tersebut akan dibuat opor. Bagian C-nya, kata gantinya dapat digunakan pula untuk mengganti kata Tuhan. Penulisan kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf N kapital atau huruf N besar. Perhatikan contoh berikut yang paling bawah. Tuhan penguasa seluruh alam. Kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nya di situ menunjukkan kepada Tuhan. Setelah kalian membaca kata ganti iya dan nya, ada di halaman 57. Di situ carilah kalimat yang menggunakan kata ganti iya dan nya pada dongeng Wija dan burung kasuari. Jadi di teksnya ya diberi garis bawah ya, di teksnya halaman 55. Jadi kalian mencari kata ganti iya dan nya di teks dongeng Wija dan burung kasuari di halaman 55. Kalian beri garis bawah. Nah, nanti dijapri ke Bu Guru ya kalau ketemu kata ganti iya dan nya di halaman 55 di teks Wija dan burung kasuari. Nah, sekarang kita lanjut.
halaman 58. Ayo belajar. Di halaman 58 ada gambar 2.15 yaitu bebek dan telurnya. Di sini burung merupakan hewan unggas yang banyak jenisnya. Ini bebek ya atau unggas ya. Umumnya unggas dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Masya Allah, hewan manfaatnya banyak sekali ya untuk kehidupan kita ya. Salah satu jenis unggas adalah bebek. Di peternakan, sebagian telur bebek akan diteteskan agar jumlah bebek bertambah. Nah, bila terdapat 15 butir telur bebek akan diteteskan di 3 mesin penetes yang berbeda. Berapa jumlah telur pada setiap mesin? Tulislah dalam bentuk perkalian. Hari ini kita akan belajar perkalian ya. Ada contohnya, buka di halaman 59 ya. Di situ anggaplah kotak berikut sebagai penetes telur. Gambarlah sebuah telur pada setiap kotak. Tuh, di kotak itu udah ada gambarnya, telur satu. Setelah itu, gambar lagi telur-telur hingga seluruh telur terbagi rata ke dalam kotak. Tadi kan katanya telurnya ada 15 butir telur. Bebek itu ada 15 butir telur, akan diteteskan di 3 mesin. Kenapa ini ditulisnya ada 3 kotak? Karena ceritanya ini mesin penetes telur ya. Gambar lagi telur-telur hingga seluruh telur terbagi rata ke dalam kotak tersebut. Nah, dari hasil penggambaran di atas, kita dapat menuliskan bentuk perkalian sebagai berikut. Hari ini kita belajar bentuk perkalian. Kalau kemarin bentuk penjumlahan yang mempunyai sifat pertukaran, hari ini kita belajar perkalian. Karena kotaknya ada 3, berarti 3 kali telur dalam satu kotaknya ada 5. Sedangkan ada 3 kotak. Satu kotak telurnya berisi 5 telur. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi kotaknya ada 3, telurnya satu kotaknya ada 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi perkalian itu sama dengan penjumlahan yang berulang. Setelah itu ada ayo berlatih nih di halaman 59 dan 60. Coba kalian kerjakan ya, ayo berlatih. Sebelum mengerjakan, Ibu akan contohkan kembali. Ada 15 butir telur bebek. Ada 15 butir telur bebek. Nah, telur bebek 15 butir ini akan diteteskan di 3 mesin. Kita buat kotaknya dulu 3 mesin. Nah, 3 mesin penetes telur. Anggaplah kotak berikut sebagai penetes telur. Gambarlah sebuah telur pada setiap kotak. Telur 1, di sini 1, di sini 1. Ceritanya telur ya, Nak. Nah, gambar lagi telur-telur hingga seluruh telur terbagi rata ke dalam kotak. Kan ada 15. Tapi biar semuanya terisi rata, berarti kotak kedua itu digambar lagi. 5 telur, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bawah itu dari hasil penggambaran di atas kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya. Bentuk perkalian yang ini sebagai berikut. 3 kali 5 sama dengan 15. Lihat di kotaknya telurnya ada 15 ya. Nah, kerjakan soal-soal berikut ini di halaman 59. Mudah-mudahan kalian paham ya, Nak. Kalian lihat dulu nanti di halaman 59 itu bebek-bebek Pak Danu ada yang bertelur. Pak Danu memeriksa ke dalam kandang, ternyata ada 30 butir telur. Nah, telurnya ada 30 butir. Kotaknya
Di halaman 59 sudah tersedia ada 5 kotak ya. Bagaimana caranya? 30 butir telur terisi dalam 5 kotak dengan rata. Kerjakan seperti contoh yang dari Bu Guru tadi ya. Di sini cuman ada 2 soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Coba berlatih ya. Lanjut. Sekarang lanjut pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, bacalah teks dongeng ayam dan elang. Pembelajaran ayam dan elang di halaman 62. Di halaman 62 ini kalian baca ayam dan elang, dongeng ayam dan elang. Kalian baca. Setelah kalian baca, di situ ada ayo berlatih. Jadi cerita dongeng ayam dan elang ini kalian baca, terus ada ayo berlatih di halaman 64 ya. Di halaman 63 gak usah ya, halaman 64 ya, tapi dibaca dulu ayam dan elangnya, dongeng ayam dan elangnya. 63 gak usah dikerjakan yang bawah, tapi di halaman 64 ayo berlatih, tulislah sifat dari tokoh-tokoh dalam dongeng di atas. Maksudnya yang ini, yang kolom ini diisi dengan tokoh-tokoh dalam dongeng ayam dan elang ya. Nah lanjut. Nah ini ada gambar di halaman 64. Ada gambar Noni memeriksakan kelinci peliharaannya ke dokter hewan. Sedangkan gambar 2.20, Naya membantu ibu di dapur. Nah, kan di setiap dongeng ya, ketiga tokoh dalam dongeng di atas berbeda-beda. Biasanya dalam dongeng itu ada tokoh yang sifatnya suka menolong, baik hati, dan ada juga yang sifatnya ceroboh, sombong, dan lain sebagainya. Sifat seseorang merupakan ciri atau karakter orang tersebut. Sifat setiap orang berbeda-beda. Seperti sifat Noni dan Naya berikut. Di sini sifat Noni kira-kira apa nih? Kan Noni memeriksakan hewan peliharaannya ke dokter hewan, berarti sikap Noni penyayang. Sedangkan gambar 2.20, Naya itu selalu membantu ibunya di dapur. Berarti contoh sikap Naya adalah suka menolong atau sikapnya penolong atau suka membantu. Dari contoh kedua sikap tersebut, kita harus selalu menyayangi hewan, merawatnya, dan memeriksakannya ketika hewan peliharaan kita sakit. Untuk anak-anakku sekalian, kita lanjut ya pelajaran hari ini. Nah, halaman ayo diskusi yang bagian bawah halaman 65. Di situ kan ada cerita Kiko. Ada cerita Koko. Koko memelihara beberapa ikan hias di kolam. Koko tidak merawat ikan-ikannya dengan baik. Koko jarang memberi makan ikan-ikannya. Kolam tidak pernah dibersihkan, sehingga lumut tumbuh di dasar kolam. Air kolam pun tampak keruh. Karena kolam yang kotor dan bau, semua ikan hias Koko akhirnya mati. Kini Koko tidak memiliki hewan peliharaan lagi. Nah, di bawah ada pertanyaan. Jika kamu adalah Koko, apa yang seharusnya kamu lakukan? Ya, ada 3 pertanyaan ya, Nak. Diisi halaman 65-nya. Nah, untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai pembelajaran 4 dan 5. Besok insya Allah kita lanjut lagi. Pembelajaran 3 dan 4. Besok kita lanjut lagi pembelajaran 5 dan 6 subtema 2 di tema B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.